posisi anak kita? Ada 4. Satu, anak kita itu bisa jadi zinatun, itu perhiasan di dunia. Cirinya, satu, ganteng, cantik, berprestasi, pokoknya mau pinter, tapi secara dunia kaya misalkan, itu secara dunia pandangan orang. Menyelesainya orang kalikan soleh, pinter, ganteng, benghar deh. Nah itu zinatun, karena dia di pandangan orang lain itu sangat indah, tapi belum tentu anak itu soleh. Yang kedua adalah qurrata a'yun, anak yang menyejukkan hati kita. Nah itu anak yang ada, kalau sama kita tuh tenang. Kalau kita nggak ada, anak itu udah sholat, udah ngaji, udah berakhlak yang baik, itu qurrata a'yun. Jadi anak yang menyejukkan hati kita. Nah itu adalah yang kita dambakan biasanya. Tapi ada yang namanya fitnatun, anak yang dia itu ujian terus. Ada orang tua yang dipenjarakan sama anaknya. Ada orang tua yang dia diuji terus-terusan sama anaknya, habis hartanya sama anaknya, habis semua sama anaknya. Itu fitnatun, ujian. Kemudian ada juga yang paling parah dari fitnah, yaitu aduwun, musuh. Ada anak yang dia malah jadi musuh dengan orang tuanya, dan itu ada tingkatan yang paling buruk. Itu level yang ada dalam Al-Quran. Ada zinatun, qurrata a'yun, ada fitnah, ada aduwun. Nah, kita nggak mau anak kita itu hanya sekedar zinatun, tapi kita pingin qurrata a'yun. Bagaimana caranya teh? Berproses. Karena apa? Mendidik anak itu bukan seperti bikin donat, kalau dibiarin dia mengembang. Tapi anak itu adalah yang harus dididik terus-menerus dengan sabar sampai dia dewasa, sampai balik. Kalau sudah balik, itu mah tinggal banyak doa aja. Gitu. Itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berproses. Jadi nggak bisa bikin anak yang qurrata a'yun itu dengan cara yang singkat, setahun, 2 tahun, nggak bisa. Yang kedua, teladan yang baik. Nah ini yang berat. Biasanya teladannya dari ayah dan ibu. Ayahnya udah bagus, ibunya nggak ngasih teladan, atau malah sebaliknya, ibunya udah bagus, ayahnya nggak ngasih contoh. Makanya kolaborasi. Tapi susah teh nyawayahna, sudah rezekinya ibu-ibu dapat suami A, kan eta mah dari awal juga udah tahu, misalkan suaminya pemarah, nikah nyawayahna eta ya. Berarti bagaimana caranya kita kompak sama suami kita? Caranya kalau suami pengen kompak mah ya bahagia, penuhi dulu kebutuhan suami. Penuhi dulu kebutuhan suami. Suami itu biasanya pengen dilayani, pengen dikasih makan, kebutuhan yang lain. Kalau itu sudah terpenuhi, maka keinginan kita biasanya akan dituruti. Tapi biasanya kalau kitanya tidak ikhlas untuk memenuhi kebutuhan suami, maka di rumah itu tidak akan aman, biasanya akan goyah gitu. Nah makanya tugas ibu tuh memang berat, ibu-ibu. Jadi menyeimbangkan yang ada di rumah. Secara apa? Secara mental. Nah kalau secara biologis mah makan segala macam mah gampang ya, tapi secara mental itu yang susah. Nah berarti kompak dulu sama suami. Kalau sudah kompak, nanti bisa mendidik anak dengan luar biasa. Nah, sudah berproses, kitanya sabar, kompak sama suami. Ternyata masih juga anak kita susah, anak saya susah. Nah, yang terakhir itu adalah ibunya harus banyak istighfar. Karena apa? Mungkin kelakuan anak kita itu adalah apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Suami kita memaafkan dosa, kemudian naruhnya ke perilaku anak. Biasanya itu. Makanya kenapa Rasulullah itu dalam satu hari 100 kali ya istighfarnya, di pagi hari dan petang.